Di tengah hiruk-pikuk arus globalisasi dan modernisasi yang terus melaju, masih ada ruang-ruang di mana akar budaya tetap dijaga. Salah satunya, berdiri megah dan penuh makna, Taman Krida Budaya Kota Malang. Sejak diresmikan pada tahun 1991, Taman Krida Budaya telah menjadi simbol identitas kultural masyarakat Kota Malang. Beragam pertunjukan seni, festival budaya hingga kegiatan edukasi digelar secara berkala. Namun, bagaimana Taman Krida Budaya bertahan dan berkembang di tengah derasnya arus globalisasi? Dan bagaimana perannya dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang tak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya? Mari kita telusuri bersama. Maka nama saya Yunada Syahrani dan teman-teman saya dari Universitas Brawijaya izin melakukan wawancara ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan latar belakang dan juga fungsi dari Taman Krida Budaya ini Bu. Yang dari awalnya seperti apa, sekarang jadi apa gitu. Latar belakangnya untuk kayak untuk menonjolkan keterampilan dari daerah-daerah. Oh, seperti keterampilan budaya gitu Bu, seni-seni gitu. Oh. Keterampilan kayak hasil karya dari daerah ini jadikan satu. Seperti pameran gitu Bu, mungkin. Ya, tapi itu khusus untuk Karsidenan. Berarti mungkin untuk kayak pertumbuhan ekonomi, penjual-penjual itu hanya sebagai tambahan gitu ya Bu. Di infrastrukturnya apakah ada kayak pembangunan gitu Bu dari yang lama sampai sekarang? Ini sudah lain Mbak. Apa itu kayak pinggir-pinggirannya. Kalau dulu kan kayu cuma diangkat. Oh iya. Ya sudah dibangun. Ini baru ini Mbak. Yang Tahun kemarin pendoponya itu. Tahun kemarin. Ya. Oh, masih baru. Dulu cuma diangkat kayu diambil, sekarang kan didorong. Berarti kalau yang dari awal pembangunan kan 93 ya. Gitu. Tapi modelnya tetap. Oh, modelnya tetap. Cuma pembaruan aja. Oh, pembaruan. Berarti yang dari depan tuh memang tetap ya. Tetap semua tetap. Baru yang di dalamnya ada perubahan. Yang beda cuma pagernya aja. Oh, cuma pager depan itu. Iya, baru tahun kemarin itu. Kalau semua modelnya tetap semua. Warna juga tetap. Yang saya dengar kan katanya biasanya buat pernikahan Ibu ya di sini. Selebihnya itu kan kalau kosong kan sayang kan, kita juga dituntut untuk PAD-nya untuk setor ke daerah kita gitu. Kita juga ada target Mbak. Mereka ini nyewa di sini atau bagaimana Ibu? Nyewa berarti untuk uangnya misal kayak 6 bulan sekali masuk ke Taman Krida PAD. Itu PAD, ikut PAD pemerintah. Masuk pendapatan. Iya, pendapatan daerah. Oh gitu. Bukan ke Taman Krida, langsung ke PAD. Berarti kalau waktu Ramadan itu juga sama Ibu ya? Iya. Langsung PAD gitu. Menyewa juga. Iya, nyewa itu. Berarti kan Ramadan 1 bulan gitu ya. Berarti nyewanya satu bulan. Biasanya mungkin Ibu tahu ya, kalau dari mereka itu 1 bulan gitu mereka harus bayar berapa untuk sewa? Kan ada Mbak itu, ada penyewanya sendiri. Kita sendiri kurang tahu itu biayanya pasnya berapa. Kita sendiri kurang tahu. Kan nanti ada yang menyewa dan disewakan, bukan dari kita. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, Kakak tahu nggak ya kira-kira taman ini tuh dari dulu terkenal atau rame kah atau baru-baru ini? Oke, setahu saya emang udah rame dari dulu sih, karena memang tempatnya jajanan-jajanan di Malang tuh di sini. Kayak dulu tuh kan street food di pinggir jalan, dan sekarang emang jadi kayak Pujasera gitu, jadi mungkin lebih rame lagi. Apakah Kakak melihat adanya perkembangan atau perubahan dari taman ini dari tahun ke tahun? Kalau perubahan tuh ada banget ya, karena kan dulu itu kayak cuma lapangan luas gitu aja, tapi sekarang tuh benar-benar jadi kayak Pujasera, banyak juga fasilitasnya, kursi, meja, sama tikar. Jadi kalau untuk perubahan fasilitas ada banget. Oke. Menurut Kakak, apakah tempat ini sudah cukup nyaman dan terawat? Apakah adakah yang perlu diperbaiki lagi? Kalau untuk dari segi tempat kayaknya udah nyaman-nyaman aja, kita bisa makan di outdoor. Tapi mungkin yang perlu diperbaiki adalah toiletnya ya, karena waktu saya ke toilet faktor kebersihan dan juga sanitasinya masih kurang banget. Jadi waktu itu lampunya juga masih remang-remang, jadi mungkin kurang nyaman aja.
Mas ini tahu dari tempat ini tuh dulu udah rame atau memang pas baru-baru ini ramenya saja atau memang dulu tuh sempat rame terus enggak atau bagaimana ya? Kalau dulu sempat rame, Mbak. Tahu saya buka di sini mulai tahun 2010, sempat rame. Semenjak Covid itu agak berubah. Tapi sekarang tempatnya pindah masuk ke dalam, tempatnya lebih luas, lebih nyaman. Fasilitas di sekitar sini tuh sudah mulai udah mulai berkembang dan nyaman belum ya untuk berjualan seperti itu? Kalau tempatnya sudah mulai nyaman, Mbak. Kalau fasilitasnya bagus, tempatnya lebih bersih, lebih luas. Berarti dari dulu sampai sekarang udah ada perubahan yang cukup banyak ya Pak ya? Cukup ada perubahan. Di balik setiap tarian, di antara lantunan gamelan, dan di tengah semangat para pelaku seni, Taman Krida Budaya menyuarakan pesan yang kuat bahwa budaya adalah fondasi pembangunan yang tak ternilai. Dalam teori pembangunan berkelanjutan, disebutkan bahwa pembangunan ideal tidak hanya mengandalkan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mengedepankan aspek sosial dan kultural. Globalisasi bukanlah ancaman jika kita mampu merawat jati diri, dan Taman Krida Budaya adalah contoh nyata bagaimana identitas lokal dapat hidup berdampingan dengan dunia global. Taman Krida Budaya menjadi bukti bahwa kebudayaan lokal bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga investasi untuk masa depan yang berkelanjutan.